Beginilah penampakan seekor bontot yang sedang bosan karena lagi diet. Bontot diet karena diejek terus sama majikan. 又不可又不可，又 fat 了。看你这儿 big face， Dia termenung dan berkaca, sadar kalau dia gemoy banget. Karena lagi diet, nggak bisa makan, dia cuma guling-guling, mainan di rumah pohon. Tetap dikasih makan sih, tapi gimana cara ngambilnya ini? Bontot pun memutuskan berburu cicak aja. Majikan teriak kenceng banget, ternyata karena udah mau ngelahirin. Tapi bukannya bayi, yang keluar malah kucing hitam, alias si Blacky dan saudara-saudaranya. Terakhir si bontot yang brojol. Tapi ada yang aneh sama Blacky. Ekornya berkilat seolah mengeluarkan listrik. Pas ekornya nyentuh HP, bisa nyetrum kayak listrik. Majikan malah kepikiran ide gokil, ngecas HP pakai colokan di ekor Blacky. Dan bener aja, baterai HP langsung terisi. Majikan langsung ngecas banyak HP. Karena kebanyakan dipakai ngecas, energi Blacky habis. Dia pun isi ulang energi dengan sinar matahari. Tiba-tiba dia bisa nyalain lampu dengan ekornya dong. Terus majikan nanya, "Kamu bisa apa lagi Blacky?" Mata Blacky pun tiba-tiba bercahaya dan bisa nyemburin laser yang bisa menghancurkan apa aja. Gak cuma itu, badannya pun bisa membesar jadi raksasa. Kamu takut gak sama Blacky? Ini si bontot, meskipun sudah besar, masih suka nyusu ke induknya. Jadi dia harus mulai belajar minum susu sendiri pakai gelas. Pertama-tama susunya diperas dulu kayak peras sapi. Lalu majikannya ngajarin cara minumnya pakai gelas. Tapi pas mau diminum, susunya udah habis diminum majikannya sendiri. Lupa karena keenakan. Si bontot pun marah dan sedih. Untuk menebus kesalahan, majikannya ngasih mobil-mobilan. Bontot sempat rebutan sama kakaknya. Tapi akhirnya dia bisa naik juga dan seneng banget. Waktunya bagi-bagi angpau lebaran. Kakak-kakaknya si bontot dapat THR gede, sementara si bontot cuma dapat yang kecil. Langsung deh dia galau. Saat momen saling memaafkan, kakak-kakak bontot satu persatu dicium. Tapi karena si bontot masih ngambek, dia malah ngasih pantatnya. What? Ternyata pantatnya juga ikut dicium. Biar si bontot gak bete terus, majikannya bikinin ayunan khusus buat dia. Si bontot senang banget sampai-sampai gak mau gantian sama kakaknya. Si Pepeu kena omel majikan gara-gara pup sembarangan. Akhirnya majikan ajarin Pepeu pup di pasir. Majikan tunjukin cara nutup pup. Si Pepeu diajarin malah main-main. Abis itu dia ngantuk. Kena omel lagi deh sama majikan. Kali ini paman bontot yang disuruh ajarin. Bukannya ajarin yang bener, si bontot malah ajarin garuk-garuk dinding. Jadi si Pepeu ikutan garuk-garuk dinding deh. Sebagai hukuman, bontot pun dicukur karena ngajarin dengan cara ngawur. Adiknya majikan kembali berulah. Kali ini dia jatuhin HP di celah bebatuan. Terus dia minjem HP kakaknya. Tapi dijatuhin juga. Majikan cuma bisa berharap sama Emon. Emon pun langsung cari alat pendukung. Dia nemu gelang-gelangan. Gelang itu pun disatuin dan dipakai buat coba ambil HP. Jatuh lagi. Sepertinya butuh lem perekat. Emon pun langsung cari dan menemukan getah lengket di pohon. Getah itu diolesin di gelang tadi. Malah putus dong. Tiba-tiba Emon mengeong. Ternyata dia nemu tali magnet. Setelah dicoba pakai magnet itu, HP pun berhasil diambil. Retak dikit nggak ngaruh. Baru-baru ini perdagangan kucing marak terjadi. Ada banyak kucing yang hilang. Tapi pas majikan lagi fokus baca, si Emon malah hilang. Ternyata dia di sini. Emon jangan makan makanan sembarangan. Terus pas lanjut jalan, majikan nemuin bib yang mirip kayak di poster kucing hilang. Dan gak jauh dari situ, majikan lihat orang mencurigakan. Majikan rekam dan ikutin diam-diam. Ternyata disinilah tempat orang itu nyembunyiin kucing. Majikan pun nyamperin orang itu dan bilang bakal lapor polisi. Tapi orang itu bilang dia cuma nolongin kucing terlantar aja. Majikan pun minta maaf dan pergi. Tapi tiba-tiba terdengar dia ngomong di telepon tentang jual kucing. Menurut kamu kucing-kucing itu mau diapain? Bontot dan anak majikan melihat seekor kura-kura kecil di taman. Karena kasihan, anak majikan membawanya pulang untuk dirawat. Tapi tiba-tiba kura-kuranya hilang. Majikan curiga, jangan-jangan kapibara yang ngambil. Tapi kapibara bilang dia bukan pelakunya.
Gak lama, Bontot lari terbirit-birit dan langsung ketahuan ternyata dia anomalinya. Si Bontot udah pasti diomelin dan juga kena tampol anak majikan. Akhirnya kura-kura disimpan di tempat tinggi biar aman. Tapi ternyata Bontot bisa manjat. Karena bandel, Bontot pun ditangkap polisi. Sekarang jadwal potong kuku. Tapi si Bontot langsung ogah-ogahan. Ya udah, kakak-kakaknya duluan. Mereka harus digigitin dulu lehernya biar nggak berubah jadi reok dan lari-larian. Giliran si Slamet, karena galak, dia dikasih tutup botol biar nggak ngamuk. Kakak kedua pakai taktik pemilu. Kakak ketiga ternyata lagi sibuk makan. Si Bontot duluan aja deh, dibujuk pakai makanan yang ditaruh di plastik. Pas potong kuku, malah kukunya mental ke hidung sendiri. Bontot dan kakak-kakaknya iri lihat majikan punya sandal baru gambar kucing. Bontot pun minta dibuatin. Majikan kumpulin bulu kucing pakai sikat, tapi hasilnya cuma dikit. Dia pun punya ide bikin galon jadi alat pengambilan bulu kucing, biar hasilnya banyak dan gak sakit. Tapi Gogon gak muat karena gendut. Setelah bulu kekumpul, majikan mulai merajut sandalnya. Para kucing gak sabar lihat hasilnya. Gak lupa bikin kepala kucing. Jadi deh, sandal kepala kucing buat Bontot. Gimana, lucu gak? Komen ya. Mata majikan bintitan karena suka ngintip video geol-geol. Si Bontot ngejek sambil niruin. Pas sudah sembuh, majikan balas dendam. Dia ngerjain si Bontot. Kali ini dia pura-pura menghilang. Si Bontot kebingungan nyari majikan. Pas sudah ketemu, dia pura-pura pingsan. Gak lupa taruh ikan di lantai buat usilin Bontot. Bontot jilatin ikan, dikira ikan beneran. Ikannya bergerak, Bontot kaget. Cuaca akhir-akhir ini panas banget. Bontot kepanasan sampai goler-goler di lantai. Karena kasihan majikan pun mau bikinin tempat tidur yang adem. Pertama diukur dulu ukuran badan dan tinggi Bontot. Lalu siapin papan dan jentik jari. Langsung jadi deh. Bagian atapnya ada lubang sirkulasi udara. Tinggal dipakein gel pendingin langsung berasa pakai AC dong. Gak lupa dipasang alat pendeteksi suhu biar Bontot selalu nyaman. Selesai deh. Gogon di atas, Bontot di bawah. Saatnya majikan rebahan. Si Bontot sama Gogon malah ngikut mau tidur di kamar. Padahal udah dibikinin tempat tidur baru. Para kucing ngambek pengen jalan-jalan ke mall. Tapi majikan lagi kismin jadi nggak diturutin. Majikan pun berniat menghibur dengan nyamar jadi kucing. Tapi bukannya terhibur, si Bontot malah ketakutan lihat kucing raksasa. Kakak-kakak Bontot juga takut, tapi penasaran. Lalu majikan kasih makan para kucing biar mereka nggak takut lagi. Majikan sampai pakai kaos kaki loreng supaya dikira beneran kucing. Saking menghayati peran, majikan sampai lupa kalau dia manusia dan ikutan makan makanan kucing. Subscribe biar majikan cepet kaya. Blacky beraksi lagi. Majikan bilang, Blacky cium uangnya buat mengasah indera penciuman Blacky. Blacky pun mengendus tisu karena bau uang. Dan ternyata bener dong, ada uang panjang bingit di balik tisu. Terus Blacky nyium bau uang lagi di balik karpet. Kali ini Blacky bener lagi. Setelah itu Blacky pergi ke arah jendela dan nunjukin ada tali. Pas majikan tarik talinya ternyata ada koper. Pas dibuka majikan kaget, ada uang banyak bingit. Habis itu Blacky lari ke bawah kolong. Apakah Blacky mau ngumpet? Ternyata ada uang lagi dong. Majikan bisa kaya nih karena Blacky. Subscribe yang mau punya kucing kayak Blacky. Bontot dan kakak-kakaknya lagi nonton Tom dan Jerry. Pepeo dan si kembar Echa dan Eci pengen ikutan nonton. Tapi majikan malah kasih laptop bohongan. Ini mah kaca. Si Echa dan Eci langsung protes dan gigitin laptop. Pepeo juga ikutan. Pepeo suruh antri nonton, tapi paling belakang. Ya nggak kelihatan atuh. Pepeo marah besar. Majikan pun kasih makanan yang banyak biar dia nggak rewel. Semua kucing pun isi perut mereka yang udah keroncongan. Selesai makan, mereka semua nonton lagi deh. Pepeo dan si kembar juga kebagian laptop. Waktu itu majikan beli kasur besar. Kirain mah buat Pepeo. Nggak taunya buat majikan sendiri dong. Sekarang majikan beli kasur besar lagi. Kali ini buat Bontot. Tapi bohong, kasurnya buat majikan ternyata. Para kucing sampai heran liatnya. Bontot sampai sedih, kirain kasurnya buat dia. Tenang aja, nih dibeliin juga kok buat Bontot. Tapi kasurnya kekecilan dong. Makin ngambek deh si Bontot. Akhirnya majikan bikinin rumah-rumahan deh. Biar Bontot nggak bete lagi. Biar kakak-kakaknya nggak iri, mereka juga dibikinin. Majikan nggak sengaja jatuhin makanan karena buru-buru majikan langsung berangkat. Tapi pas sudah pulang ke rumah, ternyata udah bersih dong. Majikan pun lihat CCTV dan ternyata si Blacky yang bersihin. Pinter banget ya si Blacky.
Habis itu Blackie nunjukin kalau di kantong jaket suaminya majikan ada sesuatu. Ternyata suami majikan nyembunyiin uang banyak bingit. Terus Blackie lanjut nunjuk ke kotak teh. Pas majikan buka kemasan tehnya, ternyata ada uang lagi. Suami majikan yang ngumpetin uang langsung nunduk minta maaf. Tambah ketahuan lagi dong ada uang di balik topi. Suami majikan pun pasrah menerima takdir.